Para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan terus-menerus mengarahkan wajahnya kepadamu dan menyatakan kasih karunia-Nya secara limpah. Kita berjumpa kembali dalam program katekisasi bersama dengan kami yang dipersembahkan oleh RBM, Reformed Broadcasting Ministries, yaitu sebuah divisi pelayanan media yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia atau STTRI yang berlokasi di Jakarta Selatan. Jikalau Anda ingin mendengar atau menggunakan sebagai bahan PA atau bahan diskusi kelompok kecil dari rekaman-rekaman yang kami publish secara online, Saudara bisa melihatnya di akun YouTube kami, yaitu di www.youtube.com /user/konseling Kristen. Saudara akan menemukan semua rekaman-rekaman yang kami publish secara online, secara gratis untuk dipakai seluas-luasnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini sampai kepada perintah yang ke-8 di dalam 10 hukum Allah. Perintah ke-8 dalam 10 hukum Allah berbunyi, jangan mencuri. Nah, Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban nomor 110 dan 111 membahas tentang hal ini. Demikian bunyinya, pertanyaan dan jawaban nomor 110. Apa yang dilarang oleh Allah dalam perintah yang ke-8 ini? Yaitu jangan mencuri. Maka jawab dari Katekismus adalah demikian. Allah tidak hanya melarang pencurian dan perampasan yang dihukum oleh pemerintah. Segala tipu daya yang dirancang untuk memperoleh milik sesama kita manusia juga dinamakan oleh Allah sebagai pencurian. Apakah dilakukan dengan kekerasan atau dengan berbuat pura-pura adil ataupun dengan timbangan, ukuran, takaran, barang-barang, mata uang palsu, dengan makan riba, keuntungan yang tidak pantas, atau dengan cara apapun yang dilarang oleh Allah. Selain itu, juga segala sifat kikir dan segala pemborosan serta pemakaian dengan sia-sia atas pemberian-pemberian Allah. Itu semua termasuk di dalam perintah yang ke-8 ini, yaitu jangan mencuri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda perhatikan dengan baik, mulai dari perintah pertama sampai dengan perintah ke-8 ini, Katekismus Heidelberg selalu memberikan 2 aspek dari setiap perintah itu, yaitu aspek positif dan aspek negatif, aspek aktif dan aspek yang pasif, atau bisa disebut juga aspek larangan dan aspek promosi, aspek perintah. Nah, saudaraku, di dalam perintah yang ke-8 ini, Allah melarang, ya, ini aspek yang pertama, aspek larangan, yaitu segala macam tindakan yang membuat orang lain tidak mendapatkan hak yang semestinya. Nah, ini yang pertama, saudara. Jadi kita dilarang untuk mengambil hak milik orang lain, menguranginya, entah itu dengan cara apapun. Misalnya dengan timbangan yang tidak pas. Misalnya dengan hitung-hitungan yang merugikan orang lain, yang orang lain tidak mungkin bisa tahu. Nah, dengan demikian kita berbohong. Atau kita melakukan tukar-menukar barang yang sebenarnya tidak adil, tidak sesuai dengan harganya. Nah, itu bisa dilakukan ketika orang lain itu mungkin di dalam kondisi yang sangat kepepet, sehingga tidak ada jalan lain, mau tidak mau dia ambil, sekalipun sebenarnya penawaran pergantian barang atau jasa itu tidak adil. Nah, anak-anak Tuhan diperintahkan oleh Allah untuk bersikap adil.
dan menjauhkan diri dari semangat untuk menjadi kikir, semangat untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, semangat untuk menyenangkan jiwa sendiri, tetapi tidak peka terhadap kesulitan maupun penderitaan dan kesengsaraan orang lain. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perintah ini perintah yang sangat-sangat penting. Misalnya, saudaraku, dalam hidup sehari-hari, orang tua lebih senang bermain dengan iPad-nya daripada bermain dengan anaknya. Misalnya, hal yang sederhana, kita bisa melihat hal ini. Kalau pergi ke restoran, pergi ke mall, ya, orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa ini tidak akan pernah melepaskan handphone mereka, smartphone, iPad, atau Galaxy Tab, atau apapun itu dari pandangan mereka atau bahkan dari dekat tubuh mereka, saudaraku. Selalu ada di tas, selalu ada di tangan, selalu diawasi oleh mata misalnya. Tetapi herannya, mereka begitu mudah untuk menjauhkan diri dari anak-anak mereka. Mereka menjauhkan diri dari tanggung jawab untuk menemani anak. Menjauhkan diri dari tanggung jawab untuk bersama-sama dengan anak itu mengatasi masalah-masalah dalam hidup ini. Lebih banyak orang senang berada di depan komputer berjam-jam daripada membacakan buku untuk anak-anak mereka. Nah, saudaraku, jangan pikir ini tidak termasuk di dalam perintah ke-8, yaitu jangan mencuri. Karena sesungguhnya kita sedang mengurangi sesuatu yang sudah menjadi hak dari anak. Nah, orang-orang tua sedemikian, saudaraku, dia tidak bertanggung jawab. Dia sudah mencuri waktu yang seharusnya menjadi hak dari anak bergaul dengan orang tuanya. Menerima pendidikan, menerima perhatian, menerima bimbingan dan tuntunan. Misalnya ketika mengerjakan PR, ketika hati mereka sedih, ketika mereka berespons yang negatif terhadap situasi. Di manakah orang tua? Nah, saudaraku, sesungguhnya orang tua sedang mencuri hak dari anak-anak. Tetapi itu baru satu contoh, saudaraku. Dalam dunia pekerjaan, ya, sangat mudah sekali buat pegawai itu mencuri waktu. Ya. Bukan hanya pegawai, termasuk juga atasan, saudaraku. Mencuri kadar perhatian yang seharusnya diberikan kepada pegawai-pegawainya. Lebih senang memperhatikan hal-hal yang lain daripada memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pegawainya yang Tuhan sudah kirim ke dalam perusahaannya untuk dipelihara. Nah, saudaraku, itu juga termasuk dalam pencurian. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar lebih peka tentang hal ini. Nah, kita lanjutkan ke dalam pertanyaan dan jawaban yang ke-111 dari Katekismus Heidelberg. Berbunyi demikian. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita melalui perintah ini? Jadi apa aspek positif, aspek yang aktif, atau aspek promosi dalam perintah yang ke-8 ini? Di sini Katekismus Heidelberg menjawab, agar saya, sedapat-dapatnya dan sebisa mungkin berupaya demi sesamaku manusia, supaya aku itu memberi manfaat kepada sesamaku manusia dan bertindak terhadapnya sebagaimana aku ingin orang lain bertindak terhadap diriku. Selain itu, agar aku bekerja dengan tekun supaya aku dapat memberi pertolongan kepada orang yang berkekurangan. Nah, ini nasihat yang sangat praktis. Pertama, saudaraku, mari kita lihat satu persatu. Agar aku sedapat-dapatnya dan sebisa mungkin berupaya untuk mendatangkan manfaat kepada sesama manusia. Ini jelas sekali sebagai ini adalah manifestasi yang nyata konkret dari perintah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selalu mempunyai spirit memberi, mengasihi. Apa ya yang aku bisa lakukan supaya istriku menjadi lebih baik? Apa yang aku bisa lakukan supaya suamiku semakin cinta Tuhan? Apa yang aku bisa lakukan supaya anak-anak bisa bertumbuh di dalam karakter,
Bukan hanya secara fisik memberi mereka makan, tetapi bertumbuh menjadi pribadi-pribadi, insan-insan yang menyenangkan hati Allah. Nah, saudaraku, ini termasuk di dalam aspek promosi, aspek positif dari perintah jangan mencuri. Jangan mengambil, tapi engkau harus memberi. Nah, memberi ini harus dikaitkan dengan kebaikan. Kebaikan yang betul-betul baik sesuai dengan perintah Allah. Nah, saudaraku, marilah kita belajar untuk berpikir, selalu berpikir memberi. Apa yang aku bisa berikan kepada si A, kepada si B, kepada si C. Dan jangan berpikir seperti seorang pencuri. Apa yang aku bisa dapat dari dia? Apa yang aku bisa manfaatkan dari dia? Apa yang aku bisa peroleh dari perusahaanku? Tetapi sebaliknya, firman Tuhan mengajarkan, lakukan kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain lakukan terhadap kamu, yaitu memberi. Kita ingin diberi, maka kita harus memberi. Saudara, memberi perhatian, memberi kasih, mempromosikan kasih Allah yang kita sudah terima dengan cuma-cuma itu kepada orang lain. Nah, saudaraku, bagian yang kedua dari pertanyaan jawaban yang ke-111 ini adalah bertindak terhadap orang lain sebagaimana aku ingin orang lain bertindak terhadapku. Selain itu, dilanjutkan, agar aku bekerja dengan tekun, supaya aku dapat memberi pertolongan kepada orang yang berkekurangan. Nah, aspek kedua adalah bekerja dengan tekun. Saudaraku, salah satu cara yang paling efektif supaya kita itu tidak mempunyai keinginan mencuri adalah kalau kita itu bekerja dengan tekun. Memfokuskan diri kita kepada pekerjaan yang positif. Sehingga dengan demikian kita tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun strategi rencana bagi hal-hal yang jahat. Saudaraku, jikalau orang bekerja dengan tekun, dia akan mendapatkan penghasilan, pemasukan, dan penerimaan sesuai dengan pekerjaannya. Nah, kalau dia bekerja dengan tekun, berarti dia mendapatkan cukup banyak dong. Kalau dia mendapatkan cukup banyak, dan dia betul-betul adalah orang yang mencukupkan diri dalam segala sesuatu, maka keinginan untuk mencuri itu akan ditekan sedemikian rupa. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tidak menggunakan mata kita dan pikiran kita. Alkitab berkata keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Itu jauhkanlah semuanya itu. Karena mereka semuanya itu menuntun kita kepada kebinasaan. Sehingga daripada kita itu iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, marilah kita bekerja keras dan tekun. Daripada kita menginginkan milik orang lain, marilah kita mencukupkan diri dalam segala hal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Nah, prinsip yang ketiga dalam pertanyaan dan jawaban yang ke-111 ini adalah kalimat terakhir dalam jawaban ini, yaitu supaya aku dapat memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Jadi motivasi kita bekerja keras, tekun itu bukan hanya untuk menjauhkan kita dari keinginan untuk mencuri milik orang lain, namun juga diarahkan supaya kita itu semakin memberi, semakin mendapatkan banyak, semakin kita dituntut oleh Allah untuk memberi banyak. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya mempunyai selang, ya kita biasa pakai selang kita memakai selang untuk menyiram tanaman. Nah, saudara bayangkan jikalau selang itu menerima air tetapi tidak mencurahkan air, maka tidak akan ada air yang mengalir di dalam dirinya, bukan? Kalau ada buntu di tengah-tengah begitu, maka selang yang seperti ini tidak akan dipakai oleh air lagi. Karena air itu akan muncrat kemana-mana dan tidak akan efektif di dalam menjalankan fungsinya. Nah, itu sebabnya, saudaraku, selang seperti ini tidak akan dipakai. Demikian pula dengan manusia ini. Kalau kita sebagai anak-anak Allah hanya ingin menyenangkan diri sendiri, maka berkat itu tidak akan mengalir. Kalau semua berkat itu kita ingin berhenti dalam diri kita, maka berkat itu tidak akan mengalir.
Nah, kalau berkat itu tidak mengalir, maka Tuhan tidak akan memakai saudara dan saya menjadi saluran berkat yang lebih efektif. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus belajar untuk tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Bukankah itu yang juga dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri, jikalau Kristus sudah mati bagi orang tersebut. Kalau Kristus sudah mati buat kita, maka hidupku bukannya aku lagi, kata Paulus. Dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Dan kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup, itu berarti kita hidup bagi Allah. Hidup bagi Kristus. Nah, saudara, mari kita bekerja keras, bekerja tekun, supaya kita itu bisa mendapatkan penghasilan dan penerimaan yang pas, sepatutnya, untuk memelihara keluarga kita, memelihara diri kita. Dan bukan hanya sampai di sana, kita bisa membagi berkat kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara, kita bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk melayani Tuhan. Saudara, bayangkan kalau kita itu boros, hidup boros. Kita mendapat banyak, keluarnya juga banyak sekali. Nah, banyaknya bukan untuk hal yang baik, tetapi untuk kita hambur-hamburkan. Nah, dengan demikian, saudaraku, kita tidak akan mempunyai banyak simpanan. Nah, kalau kita tidak mempunyai banyak simpanan, kita akan menjadi kikir dan tidak peduli kepada orang lain di sekitar kita. Nah, otomatis itu akan terjadi. Tapi kalau kita itu orang yang hemat, tidak menyenangkan nafsu, tetapi hanya memakai uang untuk hal-hal yang memang penting, hal yang primer ya, atau mungkin sekunder, it's okay. Tapi bukan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Beli barang yang bermerek, padahal saudaraku, merek itu kan tidak ada gunanya buat kita. Kita pikir kita bisa membela diri dengan mengatakan bahwa saya mencintai seni, ya boleh mencintai seni. Tetapi kalau kita mencintai seni lebih daripada kita mencintai sesama yang menderita di sekitar kita, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan di dalam Tuhan? Jikalau saudara meluangkan begitu banyak waktu di hadapan internet, iPad saudara, smartphone, dan yang lain-lain atau media sosial, tetapi pada saat yang sama kita tidak memperhatikan pasangan kita. Kita tidak memperhatikan anak-anak kita. Kita tidak memperhatikan saudara-saudara kita, orang tua, atau bahkan mungkin mertua kita. Saudaraku, apa artinya kita itu hidup mengaku sebagai orang Kristen, anak-anak Kristus? Padahal kita sedang mencuri hak dari orang lain untuk menerima kasih dari Allah melalui kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita mulai saat ini diselaraskan, semakin selaras kepada perintah Tuhan. Jangan mencuri, jangan mengurangi hak orang lain, tapi sebaliknya selalu berpikir untuk memberi yang terbaik bagi orang-orang sekitar kita. Yang kiranya Tuhan memberkati Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. Bersama dengan kami, RBM, Reformed Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia.